Welcome to my channel, Yuliana Fadila. Jangan lupa like, comment, and subscribe semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Saya di sini akan membahas materi kelas 12 yaitu tentang pembelahan sel. Berikut penjelasannya. Mari simak bersama-sama ya. Pembelahan sel. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembelahan sel itu? Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel indukan menjadi dua atau lebih sel anakan dengan cara membelah diri, baik dari organisme uniseluler maupun multiseluler. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara organisme uniseluler maupun organisme multiseluler pada pembelahan sel? Nah, yang membedakan organisme uniseluler yaitu organisme yang hanya melestarikan jenisnya saja dan tidak memiliki membran inti. Contohnya amuba, bakteri, dan virus. Sedangkan organisme multiseluler yaitu organisme yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan. Dan organisme multiseluler ini terjadi pada pembelahan mitosis dan meiosis, baik meiosis 1 maupun 2. Nah, itu tadi perbedaannya. Dan ada 3 jenis pembelahan sel, yaitu yang pertama pembelahan amitosis, lalu yang kedua pembelahan mitosis, lalu yang ketiga pembelahan meiosis. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis yaitu pembelahan terjadi secara spontan atau langsung, yaitu terjadi pada virus dan bakteri. Berikut ini gambar pembelahan amitosis. Lalu yang kedua yaitu ada pembelahan mitosis, yaitu pembelahan yang terjadi tidak secara langsung. Nah, itu terjadi pada tubuh kita. Nah, sebelum memasuki fase mitosis, maka kita akan melewati fase yang bernama interfase, yaitu di mana fase tahap persiapan. Nah, dalam fase interfase ada 3 macam. Yang pertama yaitu G1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan sel. Lalu yang kedua yaitu ada S atau sintesis DNA, yaitu replikasi DNA. Lalu yang ketiga yaitu ada G2, yaitu tahap akhir persiapan sel. Berikut ini gambar pembelahan mitosis beserta ciri-cirinya. Selamat menyimak. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwa pembelahan mitosis itu ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap profase, di mana kromosom mengganda dan memadat. Lalu selanjutnya ada tahap metafase, yaitu kromosom berjalan di bidang ekuator. Lalu selanjutnya yaitu ada anafase, yaitu kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Lalu selanjutnya ada tahap telofase, yaitu di mana terbentuklah 2 sel anakan. Nah, yang lainnya bisa kalian lihat di gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 3 pembelahan meiosis, yaitu pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Dan pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gamet. Nah, pembelahan meiosis ini ada 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut ini gambar meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, dapat kita lihat pada gambar pembelahan meiosis 1 yaitu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu profase, yaitu memiliki ciri-ciri kromatid berubah menjadi kromosom. Lalu sentromer membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Lalu kromosom melakukan replikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih menyatu. Lalu terjadi pindah silang. Lalu selanjutnya kromosom kembali terbentuk dan transkripsi berhenti dan tetrat mulai bergerak ke ekuator. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri metafase 1, yaitu kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Dan masing-masing kromosom berikatan dengan benang-benang spindel pada sentromer. Lalu selanjutnya yaitu anafase 1,
yaitu kromosom homolog ditarik oleh benang-benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Lalu selanjutnya yaitu telofase 1, yaitu adanya nukleus mulai terbentuk. Nah, selanjutnya yaitu pada meiosis 2. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa tahap-tahapnya ada 4, yaitu yang pertama profase 2, yaitu bercirikan bahwa sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang pindel dan memancar dari kedua sentriol. Lalu yang kedua yaitu tahap metafase 2, yaitu bercirikan bahwa setiap kromosom haploid atau berisi 2 kromotid itu tertarik ke bidang ekuator. Lalu selanjutnya yaitu anafase 2, yaitu benang spindel menarik kromotid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Lalu selanjutnya yaitu telofase 2, yaitu kromotid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Lalu terjadi sitokinin sehingga terbentuklah 4 sel anak yang haploid. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. So bye.